Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita akan buka 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 3 ayat 19. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kami minta, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah perbedaan hati dengan iman. Perbedaan hati dengan iman. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara hati dengan iman. Orang Kristen hidup dengan iman. Orang Kristen bukan hidup dengan hati, walaupun Bapak Ibu Saudara, hati kita ini dipakai oleh Tuhan juga. Namun, sebagaimana yang kita baca, terkadang hati kita menuduh kita. Karena iblis juga pakai hati kita. Contoh, muncul suara hati, ayo balas, ayo benci, ayo lawan, ayo pukul. Bapak Ibu Saudara, hal-hal itu muncul di hati. Karena Tuhan Yesus sendiri berfirman, dalam hati manusia muncul segala kejahatan, segala kenajisan, segala iri hati, segala kemunafikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati dan iman berbeda. Orang Kristen hidup dengan iman. Iman itu munculnya dari firman. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah tertipu dengan hati kita. Kita harus memiliki pertimbangan hati yang benar. Tidak semua suara hati itu benar. Sebab kebenaran itu ada pada iman, pada firman. Apalagi perasaan. Saudara, perasaan itu tidak mewakili apa-apa. Sebab perasaan kita sangat labil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan dibangun dari hati dan perasaan, apalagi pikiran dan keinginan. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jiwa kita ini dipakai Tuhan juga. Tapi saudara harus benar-benar bisa mempertimbangkan sesuai dengan firman. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jika hati kita menuduh kita, maka Allah lebih besar daripada hati kita. Bapak Ibu Saudara, hati berbeda dengan iman. Hati itu lebih kepada perasaan. Hati itu lebih pada kontrol pikiran kita. Hati itu lebih pada keinginan kita. Apalagi orang-orang melankolis. Hatinya mudah menangis, cengeng,
kadang mudah sekali lemah, mudah sekali rentan. Hatinya mudah terluka, hatinya mudah sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bergantung pada hati. Walaupun Tuhan memberi hati yang baru, Tuhan memberi roh yang baru. Dan saya percaya bahwa Tuhan bicara juga melalui hati. Tetapi dengar, dasarnya adalah iman. Dan iman bukan hati, iman bukan perasaan. Jadi perbedaan hati dengan iman sudah jelas. Karena hati kita akan menuduh kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang bergantung dengan hatinya, orang ini labil. Apalagi orang sering memakai perasaan, rasanya, saudara. Makanya saudara tidak mudah, saya bilang. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara bisa mengerti dengan benar hati Tuhan. Tidak mudah saudara bicara suara Tuhan. Tidak mudah. Itu harus benar saudara. Jangan-jangan engkau terkontaminasi dengan hatimu, perasaanmu. Rasanya saya cocok untuk ini. Rasanya saya cocok untuk lakukan. Bukan saudara. Maka itu lebih baik kita berkata, jika Tuhan menghendaki itu saja. Hati kita kok merasa, hati saya kok merasa Tuhan itu melakukan ini. Biar Tuhan berkehendak. Tapi hati-hati, hatimu juga bisa menuduh engkau. Makanya keyakinan kita di hadapan Allah diajarkan oleh Rasul Yohanes pagi hari ini. Itu dengan iman, bukan dengan hati. Keyakinan di hadapan Allah itu bukan pakai hati, bukan pakai perasaan. Bahkan ada orang yang datang ke Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan kok. Maka itu firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Dan kebenaran bukan dari hati. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan hati. Saudara yang berkata, Pak, hati saya kok begini loh, dengar dulu dong, hati-hati. Kamu harus menimbang dengan benar, hatimu murni tidak. Hatimu sesuai firman tidak, hatimu bersindak. Maka jangan pernah bergerak dengan hati, tapi dengan iman. Walaupun Tuhan pakai hati kita, Tuhan pakai perasaan kita, Tuhan pakai keinginan kita, Tuhan pakai pikiran kita. Semua panca indera dipakai Tuhan. Tetapi ingat, saudara berasal dari kebenaran. Hati bukan kebenaran, makanya surat Amsal mengajarkan saudara menjaga hati. Kalau tidak dijaga hati saudara untuk tunduk pada kebenaran, hatimu liar. Ada banyak orang, mereka yang tidak mengerti kebenaran, mereka berkanjang pada hatinya. Hati saya kok mengatakan gini Pak ya, hati saya mengatakan gini, mereka labil. Suara hatimu itu belum tentu benar. Tapi kalau suara hatimu mengarah kepada kebenaran, maka itu baik, itu benar. Katakan amin. Jadi saudara, kita tahu kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi hati kita perlu ditenangkan di hadapan Allah. Dengan apa? Dengan firman. Hati saya menuduh saya. Tetapi saya berpegang pada firman. Maka itu Rasul Yohanes mengajarkan, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang merasa bersalah? Berapa banyak orang merasa hatinya bersalah? Guilty. Berapa banyak orang merasa hatinya dituduh bersalah terus? Sehingga orang ini menjadi orang latah secara rohani.
paranoid secara rohani. Orang ini menjadi orang halusinasi secara rohani. Bapak Ibu hati-hati, imam-imam yang halusinasi dan paranoid itu hatinya kacau. Karena mereka hidup dengan hati. Bagaimana mungkin hati saudara dijadikan kebenaran meskipun saudara pintar firman? Tidak bisa. Makanya kadang hati kita itu menuduh kita. Dan orang-orang yang berkanjang pada hati bahaya, labil, kadang up, kadang down, up and down, up and down, kadang murung, kadang tertawa, kadang jelas, kadang tidak jelas. Kacau saudara, kadang semangat, kadang tidak semangat. Karena orang ini tidak hidup dengan iman, tapi dengan hati. Saudara dengar, orang Kristen yang hidup dengan hati bahaya. Dan orang ini sangat labil. Tetapi orang Kristen yang hidup dengan iman oleh karena firman, orang ini tidak labil. Maka itu Bapak Ibu Saudara, belajar firman itu dengan iman, bukan dengan hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam hati timbul semua yang jahat. Jadi kalau saudara dituduh oleh hati saudara, saudara tahu bahwa Allah itu lebih besar. Kecuali hati nurani saudara berbicara kebenaran. Saudara mencuri, tiba-tiba muncul hati nurani yang salah, mengatakan Anda bersalah, itu beda. Tetapi kalau Anda sudah berjalan dalam kebenaran, Anda sudah mengampuni, Anda sudah bertobat minta ampun. Kenapa hatimu menuduh terus? Kenapa hatimu menuduh terus? Makanya saudara harus menenangkan hati di hadapan Allah dengan kebenaran firman. Siapa dirimu di hadapan Allah itu sesuai dengan firman, bukan dengan perasaanmu, bukan dengan hatimu. Kebenaran engkau di dalam Tuhan itu sesuai dengan firman. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kalau hati kita menuduh kita, kita tahu bahwa firman Allah lebih besar. Allah lebih besar daripada hati kita. Berapa banyak orang yang merasa bersalah, berapa banyak orang yang merasa tidak layak. Ketika pelayanan berapa banyak orang yang minder, berapa banyak orang yang merasa mereka tidak dipakai Tuhan, berapa banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hatinya menuduh, dan orang ini terlalu biasa mendengarkan suara hati. Kadang suara hatinya ngawur. Makanya saudara tidak gampanglah bicara suara Tuhan. Jangan dululah. Simpan aja dalam hati saudara. Jangan dikit-dikit Tuhan. Saudara, saya tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan. Jadi jangan sedikit-dikit Tuhan. Lebih baik ide saudara saja sampaikan, Pak, saya kok mendapatkan ini ya, itu lebih baiklah. Daripada Pak Tuhan bicara, udah tunggu dulu. Kamu ngerti enggak Tuhan bicara, tidak sembarangan. Katakan amin. Supaya hatimu tidak tertuduh terus. Dan saudara harus tahu bahwa hidup kita bukan dari hati. Hidup kita dari iman. Katakan amin. 21 saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendoakan orang sakit, hati menuduh bisa. Hati itu bisa bicara tiba-tiba, wah mana bisa terjadi mujizat, mana mungkin.
Dan hati kita itu dikontrol dari pikiran kita. Makanya pikiran kita itu harus ditundukkan pada kaki Kristus. Kadang ragu-ragu muncul loh saudara. Kadang kebimbangan muncul. Tetapi saya berpegang dengan firman. Saya bukan berpegang pada diri saya. Ketika saya melepaskan urapan, itu bukan diri saya. Saya tahu firman-Nya. Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku. Dan aku lepaskan sekarang. Dan saya tidak pernah mau dituduh oleh hati saya sendiri. Bodoh amat, sembuh tidak sembuh bukan bagian saya. Terkadang setelah doakan hati saya diintimidasi terus oleh setan. Ayo sembuh ndak, kalau ndak sembuh malu kamu. Ayo malu. Hati kita ini masih banyak kotornya saudara. Makanya setiap hari saudara harus menjaga hati dengan benar sesuai firman. Katakan amin. Sehingga kita mempunyai keberanian percaya. Keberanian percaya itu karena iman, bukan karena keadaan hatimu. Kadang ada orang dilukai hatinya saudara. Hatinya luka. Bagaimana hati yang luka ini bisa memiliki keyakinan di hadapan Allah kalau tidak bergantung iman? Apakah saya sebagai seorang gembala tidak pernah luka hati? Apa saya sebagai seorang pendeta hati saya tidak pernah bisa terluka? Pasti saudara sebagai manusiawi hati kita gampang terluka, tetapi saya pegang firman. Ketika hati saya terluka, firman menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali berkanjang pada hatimu. Belum tentu hatimu benar. Maka itu bawa semua dalam doa, katakan amin. Supaya kita memiliki keberanian percaya kepada Allah. Mendekati Allah itu dengan iman bukan dengan hati. Walaupun perintahnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu. Jadi maksudnya mengabdilah kepada Allah secara manusiawi ini loh. Tubuh saudara ini di dalamnya ada hati, ada jiwa, ada pikiran, segenap semuanya itu maksudnya. Tetapi bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan iman. Mengasihi Allah bukan dengan hati. Kalau hatimu terluka bagaimana? Bisa mengasihi Allah? Tidak bisa. Kalau hatimu sakit gimana? Bisa mengasihi Allah? Tidak bisa. Kadang di tengah-tengah persoalan Bapak Ibu Saudara, hati saya ini penuh gejolak, hati saya ini penuh kemarahan, tetapi saudara, firman menjaga hati. Saya berpegang pada firman saja. Saya hanya berpegang dengan iman saja. Saya abaikan kondisi hati. Hati saya menuduh saya terus. Hati saya terus menuduh, tapi saya harus menguasai hati saya dengan iman. Sehingga saya boleh melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Allah sangat senang dengan orang yang menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Maka itu ayat 22 saya senang. Orang yang tidak hidup dengan hati, tapi dengan iman, apa saja yang ia minta kepada Allah pasti dikabulkan. Karena apa? Dengar. Sebab kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dengan iman itu orang yang melakukan perintahnya dan melakukan kehendaknya. Pasti dong doanya dijawab. Karena doanya bukan berasalkan pada hatinya, tapi pada firman-Nya. Sehingga orang ini menjadi pelaku firman, orang ini melakukan kehendak Bapanya, walaupun dalam keadaan hati yang hancur, walaupun keadaan hati yang luka, tetapi orang ini tetap berjalan dengan firman,
dan Tuhan menyembuhkan hatinya. Katakan amin. Mari para imam bersama saya. Sekarang kita mengerti ya, terutama imam-imam yang wanita. Wanita itu kan sangat peka dengan hati dan perasaan. Mari belajarlah dengan iman. Maka itu tidak heran, maaf, pendoa-pendoa doanya kenceng, tetapi gosipnya kenceng. Doanya kenceng, cerewetnya kenceng. Kenapa orang begitu cerewet, saudara? Gak bisa kontrol hati. Doanya kenceng, tetapi saudara, mindernya juga kenceng. Doanya kenceng, gambar dirinya juga tidak benar. Minder semuanya. Nanti apa kata orang lah, sensitif sekali. Makanya ini banyakan terjadi pada kaum wanita. Tapi kalau ada kaum pria yang mengalami begini, ya juga harus bertobat. Tidak boleh. Memang ada perbedaan. Dari genetika, pria itu tak ambil pusing. Kalau wanita itu pusing-pusing gitu. Betul enggak? Kalau pria itu tak ambil pusing, tapi wanita itu pusing-pusing, dikit pusing, dikit pusing. Makanya yang cerewet itu wanita. Wanita cerewetnya pada hal-hal yang kecil-kecil. Tapi kalau ada pria yang cerewet, nah itu agak sedikit kewanita-wanitaan. Itu harus bertobat. Pria itu tak ambil pusing. Tapi kembali ini bicara secara rohani. Ya, jangan andalkan hatimu, andalkan imanmu. God bless you all. Kita berdoa. Uripasakaramasu. Kami mengucap syukur ya Bapa buat firman-Mu pagi hari ini menyadarkan kami bagaimana kami harus hidup dengan iman bukan berdasar pada hati, sebab hati kami terkadang menuduh kami, hati kami kadang mempengaruhi pikiran kami semuanya. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami berjalan dengan firman-Mu. Apapun keadaan hati kami tetap melayani Tuhan. Apapun keadaan hati kami tetap berjalan dengan iman. Bahkan kami menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Ubahkan kami Bapa para imam-Mu. Hamba menyerahkan nanti sore KKR online jam 4:30 kurang. Biarlah kesembuhan terjadi Bapa. Hamba percaya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan karunia kesembuhan. Maka apa yang hamba katakan terjadi dan apa yang hamba lepaskan terjadi. Pengurapan-Mu bekerja. Memberkati imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini. Dan nanti malam jam 7 pastor teaching kami akan belajar kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu itulah yang memimpin kami. Bahkan kebenaran-Mu menguasai hati kami, memerdekakan kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap